Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Saat ini saya percaya ketika kita sama-sama menyembah di dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan pasti nyata atas setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan yang kudus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan buat kehidupan kita. Setiap hari baru, kesempatan baru. Setiap hari kami masih merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Layakanlah kami semua malam hari ini. Biarlah pada malam hari ini kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami layak untuk masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Karena kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu terdapat kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinanmu untuk ibadah kami malam hari ini. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan-Mu yang nampak di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya kami pasti mendapatkan berkat-berkat baru, damai sukacita yang baru ada di setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan-Mu, biarlah hanya nama-Mu yang kami sembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Awal bulan harusnya happy ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau lihat yang bersuka cita, tangannya boleh diangkat tangan. Tangannya boleh diangkat yang bersuka cita. Sampai hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan itu karena Allah sumber kuat kita ya Bapak Ibu. Amin. Berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Lindungi ku
Bapak Ibu. Amin. Boleh silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan. Waktu kami persilahkan. Baik, jika belum ada, mari kembali kita siapkan hati kita. Kita akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Bawa daku
Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Ini semuanya bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya ini semuanya karena Engkau yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik dalam hadirat-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau, yang boleh memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan malam ini. Yang mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Yang saat ini sedang sedih Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami akan duduk diam di hadapan-Mu malam ini Tuhan, mendengarkan Kau bersabda dalam setiap kehidupan kami. Kiranya berikan telinga buat setiap kami Tuhan, untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat pada malam hari ini. Kami percaya ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Berikan senyum yang termanis dan berikan salaman buat sebelah kanan kiri kita. Dan kita percaya biarlah sukacita Tuhan boleh ada buat setiap kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu kita kasih, ini sudah menginjak bulan apa Bapak Ibu? Bulan Oktober. Tidak terasa sudah mau Natalan. Jadi percaya terus Bapak Ibu jaga kesehatan dengan baik supaya Bapak Ibu sehat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini saya beri tema tentang berjalan bersama Tuhan. Apa Bapak Ibu? Berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu kasih, hari-hari ini kita perlu terus berjalan bersama Tuhan. Katakan amin. Di saat menghadapi apapun dalam setiap kehidupan kita, kita perlu terus berjalan bersama Tuhan. Karena di saat kita terus berjalan bersama Tuhan, saya percaya Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita. Tuhan akan menuntun setiap langkah apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Dan terus libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, berjalan bersama Tuhan seperti pepatah Jawa bilang bahwa nyeri-nyeri sedep. Artinya apa? Dalam kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti juga akan mengalami yang namanya problema. Tidak lempeng-lempeng aja. Artinya nyeri-nyeri sedep dalam kita menjalani hidup kita bersama Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita alami hari-hari berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk kita hidup menderita hari-hari ini. Tetapi kita selalu ada di dalam jalurnya Tuhan. Kita akan baca sama-sama Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan baca Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai
Saya ulangi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak kita kasih, kita percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menopang setiap kehidupan kita. Katakan amin. Jadi percaya Bapak Ibu, meskipun saat ini mengalami badai hidup, kalau mungkin saat ini mengalami yang namanya problema hidup, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan selalu menuntun langkah hidup kita hari demi hari. Percaya Bapak Ibu, meskipun keadaan sekarang sulit, tetapi percayalah kita akan berjalan bersama Tuhan. Bapak yang kasih, berjalan bersama Tuhan berarti hidup dalam hadiratnya, menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, dan menjaga kesadaran bahwa Dia selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan itu nyeri-nyeri sedep. Artinya kita dipepetkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak pernah mepet. Ini sedikit kesaksian Bapak Ibu yang saya alami pagi tadi, itu membuat saya dan keluarga itu pegel. Suatu kejadian Bapak Ibu, tadi pagi saya pelayanan di Ponorogo, dan anak saya kebetulan ada turnamen karate di Ponorogo, juga jamnya sama. Oleh sebab itu saya sama istri putuskan untuk kita berangkat lebih pagi. Kita berangkat jam 7 sudah siap, kita keluar dari rumah. Dan saya biasanya sudah persiapan, tas saya sudah saya kasihkan mobil, tab ini sudah saya kasihkan mobil, dan semuanya sudah saya kasihkan mobil. Dan kunci mobilnya Bapak Ibu saya masukkan, dan saya tutup dengan jebret. Saya tidak mikir bahwa kuncinya itu di dalam Bapak Ibu. Namanya perempuan, responnya langsung marah-marah. Iya toh Pak, iki arep budal, bukan malah cari solusi, malah marah-marah. Jadi Bapak Ibu, seorang istri itu bersyukurlah kalau masih bisa marah-marah, karena dengan marah-marah itu bisa meluapkan emosinya, bukan malah cari solusi, malah marah-marah. Karena saya perempuan juga gitu, malah nesungkup, aku harus main gigi, padahal sudah waktunya sudah mepet Bapak Ibu. Dan akhirnya saya tuh saking bingungnya, saya, ayo Kak, pinjam kuncinya. Saya masuk ke rumah Bapak Ibu, saya ngambil apa Bapak Ibu? Kunci sepeda motor. Saking saya bingungnya, yo gak iso toh Pak, lah mau kunci sepeda motor kan tidak pas ya. Tak oglek, yo tidak bisa. Ngambil kunci yang lain, tak oglek tidak bisa. Saya sampai Bapak Ibu, sampai saya putuskan, mau kocok ini dipecah nih ya. Karena waktunya sudah mepet Bapak Ibu. Nek kok telepon ahli kunci juga, kok masih lama, kok jam 8 baru buka Pak. Lah mulai ini jam 8 Bapak Ibu, saya seneni wong nanti kan pelayanan. Akhirnya Bapak Ibu, istri wis marah-marah, wis anak yo marah pisan, wis bingung aku piye ngono. Cuma saya punya ide Bapak Ibu, istri sama anak, coba Pak nyilok kunci tetangga saya, kan mobilnya sama Terios, tapi kan tidak mungkin sama tuh Bapak Ibu, tidak mungkin sama, pasti tidak bisa ya Pak ya, pasti tidak bisa. Akhirnya Bapak Ibu, saya berhenti merenung sejenak. Saya berusaha untuk tidak emosi Bapak Ibu, meskipun kondisinya sudah emosi, belajar untuk sabar. Akhirnya Tuhan beri hikmat buat saya Bapak Ibu. Roh Kudus seolah-olah ngomong seperti ini, kuncine neng jero apa? Di apa? Surat perhiasan. Terus tak buka Bapak Ibu. Padahal kunci mobil saya itu cuma satu, tidak ada serepnya. Dan itu pengalaman buat saya, nanti saya akan serepkan lagi supaya kedepannya tidak masuk di ruangan. Jadi Bapak Ibu, ternyata di situ saya punya 2 remote mobil. Untung remote mobilnya itu ada baterainya. Lho nek gak ono piye Bapak Ibu, aku seseneni wong. Terus akhirnya saya pijet, mereka berdua tuh kaget, loh kok bisa? Bapak Ibu kasih, di dalam kehidupan kita berjalan bersama Tuhan itu benar nyari-nyari sedih. Sebenarnya Tuhan sudah pepetkan saya
supaya saya tidak bisa melayani dan anak saya tidak bisa tanding. Tetapi Tuhan mendidik saya supaya kita tidak kepepet sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan. Amin Bapak Ibu. Begitu juga dalam setiap kehidupan, meskipun Bapak Ibu mengalami sesuatu yang sangat sukar, mengalami sesuatu yang sangat mungkin hari ini sulit, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun kepepet tapi tidak mepet. Sama isi telepon muel. Terus bilang, kok nek pomone percuma atau telepon muel? Kita sama-sama berangkat, lah tapku itu loh Bapak Ibu, di mobil. Terus yang tak sampaikan di Ponorogo itu apa? Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu menuntut setiap kehidupan kita supaya hidup kita selalu berjalan bersama Tuhan. Jadi pengalaman ini membuat saya, kakak tadi juga bilang, Pak, nek buka mobil kuncinya hati-hati, mau nek masuk nek. Jadi itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak sembrono lagi. Nah, saya saking semangatnya kuncinya itu saya masukkan, saya tutup jebret. Saya tidak mikir luku, kuncinya memang dulu. Namanya isi wis marah-marah, wis biasa lah. Meskipun bukan bulanan, tapi ya marahnya tuh wis pokoknya ada masalah. Di sini banyak yang marah-marah istri-istri. Pasti ya, biasanya itu tuh sangat bisa gampang tersulut emosi. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah yang cowok-cowok ini, yang laki-laki ini bisa mengendalikan diri dengan baik. Nah, bodoh marah-marah bukan jadi yang terbaik, malah jadi yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan berarti hidup dalam hadirat-Nya, menyerahkan sepenuhnya kepadanya dan menjaga kesadaran bahwa Dia selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu garis bawah. Meskipun keadaan sulit apapun, percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun keadaan mepet tadi di Bapak Ibu. Supaya apa? Kita memiliki iman yang lebih di hadapan Tuhan hari-hari. Kalau kita tidak dipepetkan, kadang itu manusia gampang sembrono, gampang sakar dewi. Bapak Ibu kasih, perjalanan hidup kita penuh dengan yang namanya tantangan. Amin. Setiap kita pasti punya yang namanya tantangan masing-masing. Setiap keluarga pasti punya yang namanya tantangan masing-masing. Saya percaya di saat tantangan itu ada, saya percaya kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, dalam segala ketidakpastian tersebut, pemazmur mengingatkan bahwa setiap kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan, memberikan jaminan, penyertaan dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Jadi Bapak Ibu, percaya saja, di saat kita berjalan bersama Tuhan, pasti tuntunan Tuhan itu ada. Katakan amin. Saya percaya di saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu selalu menuntut, nah, kamu harus seperti ini. Nah, kamu harus seperti ini. Supaya hidup kita terus berjalan bersama Tuhan. Kita akan belajar di sini kenapa kita harus berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan selalu menuntun langkah kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa tuh kita harus terus berjalan bersama Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Jadi pemazmur menegaskan bahwa Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, hidup kita harus terus berkenan di hadapan Tuhan hari-hari. Supaya tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ini menunjukkan bahwa hidup kita tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan mengatur setiap detail perjalanan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan menuntun kita meskipun dalam hal kecil dalam hidup kita. Dan Tuhan menuntun step by step setiap kehidupan kita. Saya percaya Tuhan izinkan masalah datang. Tuhan izinkan pergumulan datang dalam setiap kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan pengen supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau iman kita semakin kuat, saya percaya masalah apapun, pergumulan apapun, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, firman-Nya menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya firman-Nya akan menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita tidak akan pernah tersesat hari-hari ini. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kesukaran dalam setiap kehidupan kita di saat kita berjalan bersama Tuhan hari-hari ini. Dan Tuhan tidak pernah meminta kita berjalan sendiri, dan Dia mengundang kita untuk berserah penuh hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, hari-hari Tuhan mengajak setiap kehidupan kita untuk melibatkan Tuhan. Supaya kita hari ini berharap sama Tuhan dengan sepenuhnya. Karena saya percaya Bapak Ibu, di saat kita melibatkan Tuhan, di saat kita percaya penuh sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan menuntut setiap langkah kehidupan kita, dan saya percaya kita mau mengandalkan bimbingan Tuhan hari-hari. Jadi Bapak Ibu, di saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan selalu menuntun langkah kehidupan kita. Meskipun hari-hari tidak baik, saya percaya di saat kita berjalan bersama Tuhan, kita bisa melewati setiap fase-fase dalam setiap kehidupan kita. Meskipun berat, saya percaya hari-hari ini setiap kita mengalami situasi yang tidak mengenakan. Artinya ekonomi bukan semakin baik, tetapi kita percaya di situasi seperti ini kita harus terus berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Di saat kita terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kita. Tapi di saat kondisinya tidak baik seperti ini, kita meninggalkan Tuhan. Bukan hal yang baik yang kita harapkan, tapi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Untuk mengandalkan bimbingannya di dalam doa, perenungan firman Tuhan, dan menemukan arahan yang jelas, memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apakah langkah-langkah hidup kita hari ini berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau hidupmu sudah berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya perkenanan Tuhan selalu ada buat kehidupan kita. Tetapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sembrono hari-hari ini, hidup sakarpe dewi, artinya tidak berjalan bersama Tuhan, tapi berjalan bersama apa? Bersama diri kita sendiri. Makanya pertolongan Tuhan tidak akan ada dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi perenungan kita saat ini adalah, apakah kita sudah mengundang Tuhan memimpin setiap aspek kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mengundang Tuhan itu penting dalam setiap pribadi kita. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri dengan kekuatan kita. Tetapi kalau kita mengundang Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kita, saya percaya, dan saya sangat-sangat percaya 1000% bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, di saat kita melibatkan Tuhan, di saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan saya percaya, meskipun sana-sana pusing, tetapi anak Tuhan di tempat ini terus diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu, benteng orang pusing tidak apa-apa. Tetapi di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya di saat kita mengundang Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu menuntun hidup kita supaya kita tidak salah jalan hari-hari. Jadi Bapak Ibu, melibatkan Tuhan itu penting dalam setiap kehidupan kita. Mengundang Tuhan ada dalam setiap kehidupan itu sangat penting sebagai kita orang percaya. Jadi Bapak Ibu, undang Tuhan. Jangan omongan Roh Kudus hari-hari. Sambatan Roh Kudus hari-hari ini. Kalau kita mungkin lagi kesusahan hari-hari ini dengan ekonomi, kalau kita mungkin sambat dengan orang, pasti diguyu, pasti mungkin di sepele. Tetapi di saat kita mungkin mengalami situasi kondisi ekonomi yang mungkin hari ini tidak baik, minta Roh Kudus supaya menguatkan hidup kita, supaya iman kita terus ada kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan karena kondisi ekonomi, iman kita mulai redup hari-hari ini, mulai jauh daripada Tuhan.
Tetapi di saat kondisi yang tidak baik kau libatkan Tuhan, engkau berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkah hidup kita dan kita akan berjalan di jalurnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itu penting sekali. Libatkan Tuhan, undang Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus terus berjalan bersama Tuhan? Karena Tuhan selalu menopang di saat kita sulit. Yang kedua, kenapa kita harus berjalan bersama Tuhan? Karena Tuhan yang menopang di saat kita mengalami kesulitan. Jadi Bapak Ibu, hidup tidak selalu berjalan mulus, benar? Setiap kehidupan kita tidak harus terlalu mulus terus. Hidup kita tidak selalu baik, benar? Tetapi hidup kita tidak selalu di atas. Tetapi di saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan selalu menopang setiap kehidupan kita di masa-masa sulit hari ini. Jadi Bapak Ibu, masa sulit adalah masa di mana Tuhan menuntut iman kita supaya kita terus berjalan bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada saatnya kita mengalami yang namanya kelemahan. Saya mau tanya, siapa tidak pernah mengalami kelemahan dari hari ini? Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami namanya kelemahan. Pasti mengalami yang namanya sebuah kegagalan, atau bahkan penderitaan yang tampaknya tidak tertahan. Artinya gini Bapak Ibu, kita sudah doa sama Tuhan, sampai hari ini pun mungkin Tuhan belum jawab doa-doa kita. Tetapi Tuhan menantang buat setiap kehidupan kita. Apakah di saat aku belum jawab doa, engkau masih setia kepadaku? Itu yang penting Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini doa kita belum dijawab, sudah mungkin bertahun-tahun kita doa sama Tuhan, tapi sampai hari ini belum dijawab. Tetapi pertanyaannya, apakah kalau doamu dijawab hari ini, apakah engkau masih cinta sama Tuhan? Itu yang penting. Jadi penderitaan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi di saat kita datang dalam hadirat Tuhan, meskipun belum ada sececah harapan, tetapi percayalah bahwa janji Tuhan tidak akan pernah diingkari dalam setiap kehidupan kita. Namun Mazmur memberikan penghiburan bahwa setiap kita yang jatuh tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang kita. Jadi Bapak Ibu, meskipun sudah kita jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan selalu menopang kita. Meskipun sulit, tetapi saya percaya pertolongan Tuhan itu bisa saja kok Bapak Ibu. Sangat-sangat bisa menolong kita. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 saya bacakan, Tuhan memberikan janjinya, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Ini sebuah pengharapan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita, supaya kita apa? Jangan pernah takut hari-hari ini. Karena Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan selalu membimbing kita, dan Tuhan akan selalu meneguhkan kita. Siapa yang takut hari-hari ini? Takut tentang ekonomi? Bapak yang terkasih, jangan pernah takut dan bimbang hari-hari. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita, dan Tuhan akan menopang kita dan memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mungkin mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar hari-hari ini, percayalah bahwa tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan akan selalu membawa kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika tantangan hidup kita membuat kita terpuruk, Tuhan hadir memberikan kekuatan. Jadi percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu sebenarnya tidak rela kok kalau anak-anaknya menderita. Tetapi memang kadang Tuhan izinkan supaya mendidik kita, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan penghiburan buat setiap kehidupan kita, bahwa kegagalan tidak pernah menjadi akhir dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan tahu orang yang sukses, yang hari ini sukses,
Pernah ngalami gagal nggak Bapak Ibu? Pasti pernah. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah sukses hari-hari ini pasti pernah mengalami yang namanya sebuah kegagalan. Kegagalannya mungkin tidak 1-2 kali ya Pak Muladi ya. Pasti berkali-kali. Karena dengan kegagalan itu membuat dia semakin semangat lagi di dalam Tuhan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hari-hari ini mengalami sebuah kegagalan di dalam ekonomi, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, supaya hidup kita mengalami terobosan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, setiap kejatuhan dan kesempatan untuk belajar dan bangkit adalah hikmat yang baru yang daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, dalam saat-saat yang sulit atau saat-saat yang sukar saat ini, apakah kita mencari kekuatan yang daripada Tuhan? Jadi itu penting sekali Bapak Ibu. Bisa kita mengalami sebuah kesukaran, mengalami sebuah kesulitan dalam hidup, apakah kita tetap mencari Tuhan? Apakah kita tetap berharap sama Tuhan? Itu yang penting. Cuma kadang Bapak Ibu, kekuatan kita terbatas. Tetapi di saat kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, apakah kita mencari kekuatan daripada Tuhan atau mencoba mengatasinya sendiri? Jadi Bapak Ibu, kadang yang terjadi di saat kita punya masalah, kadang kita tidak pernah libatkan Tuhan. Kalau kita merasa bisa menghadapi masalah itu, hati-hati. Bukan solusi yang kita dapatkan, tapi sebuah kehancuran dalam setiap kehidupan kita. Tetapi di saat kita punya masalah, kita punya pergumulan, belajarlah untuk berharap sama Tuhan. Di saat kita berharap sama Tuhan, saya percaya pasti Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Dan saya percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Saya percaya itu. Dan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi karena salah kita sendiri, minta maaflah sama Tuhan. Tetapi kalau masalah itu Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Jadi Bapak Ibu, kalau masalahnya daripada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetapi kalau kita sudah punya masalah yang kita buat karena kita sendiri, mulai malam ini bertobatlah supaya hidup kita terus berjalan bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mencari kekuatan daripada Tuhan di saat-saat sulit dan sukar, maka Tuhan akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kau lagi letih lesu berbeban berat hari-hari ini, kita harus minta kekuatan yang daripada Tuhan. Saya percaya bisa kita minta kekuatan daripada Tuhan seperti HP Bapak Ibu. Kalau HP-mu sudah baterainya enggak, mungkin tinggal 10%, kalau enggak dicas bisa dipakai enggak Bapak Ibu? Pasti tidak bisa, pasti bisa dipakai tapi hanya sebentar. Begitu juga dalam iman kita hari-hari ini, saat kita mungkin kekuatan kita lagi-lagi lemah hari ini, kita mau ngecas di hadapan Tuhan hari-hari. Jadi Bapak Ibu, saya kemarin hari Senin sama Selasa ada di rumah doa Ampius Klaten, dan itu tempatnya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Dan saya pertama masuk itu, saya merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya percaya bahwa ada Tuhan di situ. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat pengalaman yang punya ini Bapak Ibu, pengalaman yang punya itu sangat-sangat memberkati saya. Biasanya Bapak Ibu, seorang pemilik yang namanya rumah doa itu biasanya penampilannya kan oke lah bagusnya. Tetapi di sini saya belajar dari seorang Bapak yang bernama Murianto, Pak Yanto. Ini dia Bapak Ibu, meskipun dia pemilik rumah doa ini, dia pakai celana pendek dan setiap hari nyapu Bapak Ibu. Ini humble sekali dan saya terberkati dengan pelayanan beliau Bapak Ibu. Biasanya kalau kita sudah punya rumah yang bagus, terus punya tempat yang bagus, biasanya suruh nyapu mau enggak Bapak Ibu? Pasti tidak mau ya Pak Hasan ya. Aku bosil loh. Aku tidak mau. Tapi satu pelajaran yang saya petik di saat saya doa di sana, meskipun dia punya segalanya Bapak Ibu, tetapi dia tidak bilang bahwa ini punyanya dia. Tetapi dia bilang bahwa ini punya siapa Pak? Ini punyanya kerajaan Allah.
Jadi Bapak Ibu, dia punya, di saat dia bangun, dia hanya punya modal 500.000. Sudah pernah tahu Appius Bapak Ibu? Bisa nanti dilihat di Google, itu tempatnya bagus sekali. Sebenarnya saya ditawari kita bisa ke sana kapan-kapan dan itu gratis. Dan cuma kita bisa ngasih apa yang namanya persembahan kasih. Cuma perjalanannya lumayan jauh Bapak Ibu. Dari Madiun itu 1 jam 20 menit. Tapi tempatnya bagus Bapak Ibu. Di situ ada rumah doa dan tempatnya modelnya kayak hotel gitu loh, maksudnya villa kayak villa itu. Dan tempatnya bagus sekali dan pelayanannya bagus sekali. Dan tempat itu Bapak Ibu tidak hanya untuk orang Kristen saja, tetapi semua agama boleh masuk di situ. Karena apa? Inilah rumah kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, suatu yang membuat saya belajar dari yang punya ini adalah humble-nya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya di saat kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menopang di saat kita mengalami hal yang sulit hari ini. Jadi percaya, iya, malah kita dijamu makan. Jadi kita tidak bayar. Cuma makanya di sana itu murah sekali Bapak Ibu. Makanya per makan itu 20.000. Jadi sudah ada ayam, minum, sayur, puluhan semuanya sudah ada. Dan di sana kalau pagi dikasih yang namanya bubur ayam. Dan saya sangat berkati di sana karena orangnya tuh humble sekali, tidak sombong gitu loh Bapak Ibu. Dia sudah punya segalanya, tapi kalau ditanya ke orang ini punya siapa? Ini punyanya Tuhan. Dan siapapun Bapak Ibu, kalau mungkin jenengan ke Jogja, kalau mungkin kemalaman misalkan, nanti telepon saya aja enggak apa-apa. Nanti saya hubungkan ke beliau, itu gratis Bapak Ibu. Jenengan bisa pilih kamar, terserah jenengan. Jadi makanya itu kamarnya juga ada fasilitasnya, kayak hotel gitu Bapak Ibu. Air hangat juga ada, kamar mandi di dalam juga ada. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan misalkan ke Jogja, misalkan ke Malaman, oh saya mau nginep di Klaten, itu bisa. Jadi nanti bisa menghubungi saya dan akan saya hubungkan ke beliau supaya Bapak Ibu mungkin bisa tindak ke sana. Dan saya pengen sebenarnya kapan-kapan kita mau tindak ke sana, tapi bisa enggak ya? Ya, makanya ini planning ke depannya supaya kita sama-sama berdoa di sana karena sangat luar biasa tempatnya. Seperti kalau zaman dahulu kayak Taman Eden gitu loh Bapak Ibu, tempatnya bagus sekali. Di sana ada sungainya, ada pokoknya luar biasa lah, hawanya juga baik. Dan saya belajar di sana bahwa kita harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua tadi, supaya kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang di saat-saat kita mengalami kesulitan. Jadi Bapak Ibu, meskipun kau mengalami kesulitan, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menopang setiap kehidupan kita. Yang terakhir, kenapa kita harus berjalan bersama Tuhan? Karena berjalan seirama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan bukan sekedar mengikuti langkahnya, tetapi juga menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya hanya kehendak Tuhan yang terjadi, saya percaya kita boleh berjalan seirama dengan Tuhan. Ini berarti hidup dalam ketaatan, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa, ibadah, dan perenungan firman Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, doa untuk mesbah, doanya keluarga masih jalan atau tidak? Masih jalan apa tidak? Masih. Pagi atau malam aja? Pagi malam. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau mesbah doa keluarga kita masih jalan, saya percaya tantangan apapun Tuhan akan berikan kekuatan. Jadi saya percaya di saat kita terus berdoa sama Tuhan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Di dalam Amsal 3, 5-6 mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan adalah undangan untuk melepaskan kontrol penuh atas hidup kita kepadanya. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti iman kita bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan tuh tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu kok keperluan kita. Yang terpenting hari ini bukan masalah itu,
Tetapi di saat kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku tuh butuh ini loh Tuhan. Tuhan, aku lagi seperti ini loh Tuhan. Jadi sama Tuhan tuh jangan pernah kita malu-malu Bapak Ibu. Tetapi belum konsulto sama Tuhan, Tuhan, misalkan aku tuh gak punya uang loh Tuhan. Ini sedikit kesaksian Bapak Ibu. Minggu kemarin saya tuh mengalami yang namanya di titik benar-benar saya nggak punya uang. Dan saya bilang sama istri, piye mah, karena minggu kemarin kebutuhan kami banyak untuk gereja, untuk apa-apa. Jadi Bapak Ibu, itu harinya minggu juga, hari minggunya siang. Padahal kami belum punya apa-apa, tidak punya uang sama sekali. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tuh tidak punya uang loh Tuhan. Mau ke Klaten, mau ke Jogja, saya tuh tidak punya uang loh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sama Tuhan tuh belum konsulto aja. Ngomong apa adanya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku besok Senin mau ke Klaten, mau ke Jogja, saya tidak punya uang Tuhan. Minggu ini, hari Minggu juga tuh Bapak Ibu, siang, kejadiannya siang. Dan itu kita juga belum masak, bahannya juga masih belum komplit lah pokoknya. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hambamu tuh butuh uang Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di saat kita berharap sama Tuhan hari-hari ini, mak betul tuh kata orang Jawa bilang ya, tiba-tiba saya tuh dapat transferan Bapak Ibu. Orang itu sudah lama kontak dengan saya sama istri, tapi tiba-tiba memberi transferan pada saya itu dengan jumlah yang luar biasa. Itu tidak satu orang loh Bapak Ibu. Makanya Tuhan itu bisa menggerakkan orang lain untuk memberkati kita. Artinya Bapak Ibu, dalam keadaan kondisi apapun, nyambato sama Tuhan. Tuhan, aku butuh ini loh Tuhan. Tuhan, aku lagi gak punya uang loh Tuhan. Tetapi Tuhan akan berikan yang terbaik. Asalkan apa? Hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, tanpa motivasi apapun. Jadi Bapak Ibu, 2 minggu kemarin saya tuh mengalami yang namanya benar-benar saya tuh nangis sama Tuhan. Saya sampai dapat transferan sama istri tuh nangis, bodoh nangis sih Bapak Ibu. Di dalam kamar tuh saya kita cuma tidak bisa ngomong apa-apa, sampai nangis, sampai ya Tuhan, penyertaan-Mu tuh luar biasa. Dan saya bisa melewati itu semuanya bersama Tuhan. Dan saya percaya bisa kita terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Selalu ada lah. Pertolongan Tuhan selalu ada lah. Dan saya bisa menikmati semuanya karena pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, terus berjalanlah bersama Tuhan supaya hidupmu selalu dituntun oleh Tuhan. Selanjutnya, berkat dalam berjalan bersama Tuhan yang pertama adalah kita mengalami yang namanya kedamaian dan perlindungan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau berjalan bersama Tuhan yang pertama, kita mengalami yang namanya kedamaian dan perlindungan. Kalau hati kita damai hari ini, saya percaya hanya sukacita yang boleh kita berikan kepada orang lain. Hanya perlindungan Tuhan yang ada. Yang kedua, berkat kalau kita berjalan bersama Tuhan, tujuan yang jelas. Artinya, Tuhan memimpin kita menuju rencananya yang indah. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita jelas bersama Tuhan, dan Tuhan akan menggandeng tangan kita untuk meraih sebuah tujuan itu. Berkat yang ketiga, kalau kita berjalan bersama Tuhan, sukacita yang melimpah. Jadi Bapak Ibu, dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang melampaui keadaan, sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 16 ayat 11, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah ngeklaim kita anak-anak Tuhan, saya percaya di saat kita terus berjalan bersama Tuhan, saya percaya pertolongan demi pertolongan, pertolongan demi pertolongan, Tuhan akan berikan buat kehidupan kita. Yang penting kita hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Kesimpulannya, berjalan bersama Tuhan berarti menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Kalau kita diciptakan Tuhan, saya percaya Tuhan akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Yang kedua, mari kita undang Tuhan untuk berjalan bersama kita di setiap langkah kita. Jadi mulai libatkan Tuhan mulai hari ini. Undang Tuhan mulai hari ini, supaya engkau dalam menghadapi sesuatu yang besar nanti, engkau tidak akan pernah takut karena Tuhan besertamu. Yang ketiga, dengan Tuhan di sisi kita
perjalanan kita tidak akan pernah sia-sia. Jadi Bapak Ibu, dan Dia adalah sumber kekuatan dan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik blessing untuk maju ke depan. Kita akan melanjutkan untuk perjamuan kudus. Saya minta untuk yang bertugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus yang daripada Tuhan. Kita akan makan dan minum sehidangan dengan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan syukur bagimu Tuhan buat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam ini mengajarkan buat setiap kami untuk kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di saat kami berjalan bersama Engkau, Tuhan akan selalu menuntun langkah hidup kami. Dan Tuhan akan selalu menolong setiap kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau Tuhan kami akan makan dan minum sehidangan dengan Engkau Tuhan. Sebelum kami makan minum kiranya kuduskan, sucikan setiap hati kami, supaya hati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau serahkan hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan pakai hidupnya, supaya hidupnya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita mau sama-sama pujikan karena salib. Kuasa sanggup
menerima anggur dan roti pada malam hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Bila kita mempersiapkan hati kita pada malam hari ini, sebelum kita makan roti dan minum anggur di hadapan Tuhan, kita sehidangan dengan Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan layakkan, kuduskan setiap kehidupan kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengangkat roti di atas kepala kita. Inilah sebagai simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang sanggup menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kita. Sebelum kita makan roti, saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu yang terkasih, bukankah roti dan kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur di atas kepala kita. Inilah sebagai simbol darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Oleh sebab itu hidup kita sudah manunggal dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Sebelum kita minum anggur, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak yang terkasih, bukankah anggur di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Saya minta Mas Krista untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih-Mu, atas setiap karunia-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan kami selalu berjalan bersama-Mu Tuhan untuk setiap kehidupan ini Tuhan yang kami lewati Tuhan. Biarlah kami tetap bergaul dengan Engkau Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan biarlah kami dapat melaksanakan dan melakukan sesuai dengan kehendak dan Roh Kudus yang Engkau tuntunkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, silakan Bapak sekalian. Untuk bulan ini kita akan merayakan jemaat kita yang berulang tahun pada bulan ini. Saya minta Mbak Diptia bisa maju ke depan. Saya minta adik Kenso sama adik Audrey Kalestin bisa maju ke depan. Kita bersyukur bulan ini kita boleh merayakan ulang tahun teman kita, sahabat kita, dan jemaat kita. Dan biarlah dengan ulang tahun ini semakin takut akan Tuhan dalam hidupnya. Day to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, kita mau tanya dulu harapannya yang berulang tahun pada malam hari ini. Mbak Tia sebagai yang senior di tempat ini.
Ulang tahun yang berapa Mbak Tia? Yang ke-23. 23. Harapannya apa Mbak Tia di ulang tahun yang ke-23 ini? Semoga dimanapun Tia berada selalu dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Amin. Ada lagi yang lebih spesial? Sudah itu saja. Sudah itu saja. Mbak Alestin, harapannya apa di ulang tahun ini? Harapannya apa? Anak aku ya. Kalau Kenzo apa Kenzo? Pengennya apa Kenzo? Oh, supaya pintar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita mau bangkit berdiri, kita mau mendoakan jemaat kita. Saya minta Bu Lydia untuk mendoakannya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pengayoman-Mu selalu ada untuk anak-anak kami Tuhan. Engkau yang pegang masa depan mereka, berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, memberkati setiap pergaulan mereka, memberkati setiap langkah demi langkah hidup mereka saat ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya apa yang menjadi cita-cita dan harapan anak-anak kami Tuhan, Engkau ada dan Engkau akan menggenapi semua janji-janji-Mu atas anak-anak kami. Berikan kesehatan, kekuatan, semakin hari semakin cinta Engkau, semakin hari semakin setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oh, tungguin. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Yosua untuk firman yang telah disampaikan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelum persembahan, saya mohon dengan kasih C. Selfie untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada malam hari ini Tuhan. Sebenarnya kami akan memberikan sebagian dari berkat kami untuk gereja ini Tuhan. Kiranya Kau berkati anak-anak yang telah memberikan bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada yang bertugas, kami persilahkan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin
berkati. Dan kita akan mendengarkan kegiatan gereja untuk sepekan ke depan. Yang bertugas kami silahkan. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Shalom. Saya akan menyampaikan warta untuk kegiatan sepekan minggu kita, gereja kita ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ibadah kaum wanita, Kamis 9 Oktober 2025 pukul 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah pada Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Menara doa Ponorogo Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 10 pagi di rumah Bapak Budi Ibu Esther Klepu Pulong. Ibadah hari raya setiap hari Minggu jam 6 sore di gereja. Ibadah sekolah Minggu setiap hari Minggu jam 6.15 di pastori. Total dana Natal sampai dengan hari ini 1.907.000. Bagi yang memiliki pergumulan dan perlu didoakan bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang perlu tambahkan. Ya, cuma mengingatkan saja Bapak Ibu. Untuk hari Sabtu kita ada menara doa di Klepu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak repot, ayo kita sama-sama bangun menara doa di Klepu jam 10 pagi. Yang kedua, mengingatkan dana Natal kita sudah 1.907.000. Jadi bersyukur Bapak Ibu sudah ada berkatnya. Dan kita mau tunggu berkat-berkat yang selanjutnya kalau sudah ada dan dikasihkan ke bendahara supaya tidak ketut Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah komitmen sama Tuhan, saya ngasih ini dan tiket nih yang dibang ketut gue belonjo malah nanti pas hariannya juga repot. Terima kasih Bapak Ibu. Berapapun taburan Bapak Ibu, kami percaya Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Komar. di mana kami boleh ada, kami boleh kuat, ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap ujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh memberkati kami, memberi kekuatan kami Tuhan, sehingga kami boleh dekat dengan Tuhan, tinggal dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Juga terima kasih buat perjamuan kudus pada saat malam hari ini. Kami percaya setiap kami yang makan dan minum perjamuan kudus pada malam hari ini, yang sakit boleh disembuhkan, yang mengalami kelemahan boleh dikuatkan, yang mengalami jalan buntu biarlah Tuhan buka jalan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan hikmat marifat mencurahkan buat hamba-Mu, dan dimanapun hamba-Mu berada dan melayani Engkau Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, anak-anaknya, memberkati usahanya. Tuhan senantiasa memberkati, dan berkat terbaik juga Tuhan curahkan buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan pada saat malam hari ini Tuhan, baik WL Singer, bahkan pemain musik Tuhan, Engkau juga memberkati, dan berkat terbaik juga Tuhan curahkan buat hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun yang dikerjakan, Tuhan juga memberkati sawah ladangnya, peternakannya, rumah tangganya. Tuhan memberkati, dan berkat terbaik juga tercurah Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kami teringat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Dimanapun anak berada, Tuhan senantiasa memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi, menyertai, sehingga anak-anak-Mu boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa Surgawi boleh mengalir. Kami percaya Tuhan, berkat ini dari Bapa lewat anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, boleh melindungi kami, menyertai kami mulai malam hari ini, esok, usaha sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.